akhirnya. Halo, Halo. Oke, oke. suaraku ada ya? Ini ada. Oke. Ini aku hostnya, kamu narasumbernya ya. Cuci tangan. Ih, gak gitu. Oke. Oke, aku ambil alih ya. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat Klinik Mata KMU. Malam hari ini kita akan bahas tentang, jadi dalam rangka World Sight Day, Klinik Mata KMU tuh punya beberapa acara. Jadi yang kemarin sudah kita, ini kan ada challenge ya. Jadi ada challenge di IG kita. Yang belum ikutan hari ini terakhir kalau nggak salah ya, apa mungkin besok nanti coba dilihat lagi. Jadi foto IG challenge-nya. Terus kemudian kemarin kita udah ada IG live juga dengan Dokter Nuke. Jadi membahas tentang apa selaput mata itu semuanya katarak atau enggak. Dan hari ini jadi sebetulnya memperingati hari terakhir ya, tanggal 16 Oktober, World Sight Day. Jadi World Sight Day itu kalau yang teman-teman yang belum tahu, setiap minggu kedua di bulan Oktober kita memperingati namanya World Sight Day. Kita meningkatkan awareness di bidang mata ya, terutama. Jadi hari ini kita akan membahas sebetulnya kenapa sih kita nggak boleh pakai obat tetes mata secara sembarangan. Nah, sebelum kita membahas itu, kita kenalan deket dulu ya sama narasumber cantik kita ini. Ya, ini ada Dokter Rina. Jadi Dokter Rina itu salah satu dokter yang ada di Klinik Mata KMU ya. Beliau ini lulusan oftalmologinya dari Erlangga, punya hobi lari ya. Kalau teman-teman ada yang lari mau ajak Dokter Rina lari silahkan. Pace-nya biasanya 6 sama 7 ya, Dokter Rina ya. 8, Terus kok 6 atau 7? 8. apa 5 pace-nya. Terus Dokter Rina ini dia menekuni di bidang infeksi dan imunologi. Ya, kalau saya bidangnya glaukoma, kalau Dokter Rina infeksi imunologi. Jadi ini pas banget ya nanti kita membahas tentang kenapa sih kita tidak boleh pakai obat tetes mata sembarangan. Nanti ya, pastilah ada hubungannya dengan mata merah dan lain sebagainya. Oh ya, ada titipan pesan dari tim Klinik Mata Utama, dari tim ini, tim media, bahwa nanti pertanyaan terbaik, jadi kalau mau tanya bisa tulis silahkan di kolom komen. Untuk pertanyaan terbaik nanti ada hadiah lucu ya, nanti satu pertanyaan terbaik. Jadi silahkan ketik di kolom komen, siapa tahu teman-teman itu salah satu teman yang menjadi yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Ya, kita mulai ya Dokter Rina ya. Jadi sebelum Iya, kita membahas boleh. tentang kenapa sih kita nggak boleh pakai obat tetes sembarangan, mungkin kita tahu sendiri ya, kita kalau kita sakit mah misalnya kayak saya ya sebagai penderita langganan sakit mah, gampang banget ke apotik beli obat mah gitu. Mungkin sama aja dengan itu karena banyak obat tetes mata yang tersedia di warung, bahkan ya nggak hanya di apotik ya, itu sangat mudah Mm-mm. terjangkau. Tapi apakah semua obat tetes itu kita tidak boleh pakai atau sebetulnya ada nggak sih yang sebetulnya kita aman pakainya? Itu nanti kita highlight ya dokter. Nah sebelum kita bahas itu, nanti kita juga bahas juga sebetulnya mata merah orang pakai beli obat tetes kan pasti biasanya karena dia misalnya matanya merah, alasannya macam-macam ya karena iritasi, karena ketularan ada keluarga yang sakit mata dan lain sebagainya yang nanti mungkin mau kita highlight juga sebetulnya apa sih perbedaan mata merah, apakah cuma penyebabnya satu, apa ada mata merah beberapa hal ya yang menyebabkannya gitu. Nah, oke, kita ke highlight yang pertama dulu ya, Dokter Ina. Tadi apa ya highlightnya? Ya, Uh, hal ya pertamanya mungkin adalah itu bahwa ya yang obat tetes mata ini dijual bebas, ya kan? Gitu. iya, Dikit-dikit orang tuh gampang banget kan, gampang banget untuk beli obat tetes ya mata. itu tadi highlightnya. Dan Bisa ada bisa nih kali Kak. sebenarnya fenomenanya yang paling sering ada suatu obat yang sangat-sangat terkenal ya, belakangnya dengan roll Sebut ya. sebut Ya, sebut. ya, I'm sorry, depannya X, belakangnya adalah troll. Itu obat ini Roll. beken banget ya. Ya, Obat ini benar. beken banget karena isinya adalah steroid. Perlu diketahui biasanya nih yang isinya steroid itu belakangnya diakhiri dengan son. Whether itu dexamethasone, prednisolone, prednison, betamethasone. Nah, obat yang kayak gini ini sebenarnya
sama seperti steroid yang digunakan untuk ditelan atau disuntik. Jadi memang obat ini memang sakti ya, kita bilangnya dia obat sakti karena memang hampir sebagian besar penyakit bisa ditangani dengan itu. Sebagian besar radang bisa ditangani dengan itu. Masalahnya di dunia mata ini dan di dunia kesehatan tuh nggak semuanya 1+1 adalah 2 gitu. Nah, termasuk si obat yang paling beken ini, si yang depannya X belakangnya roll. Atau depannya X, belakangnya troll ya, hanya 1 huruf aja yang disensor. Nah ini nih banyak banget salah gunanya ya, banyak banget salah gunanya adalah ternyata yang perlu diketahui adalah yang kita pakai untuk melihat lapisan paling depannya itu namanya kornea. Ini struktur ini nih harusnya bening, terjaga dengan sistem yang sangat-sangat kompleks untuk membuat dia tetap bening. Nah saat terjadi lesi di situ ataupun perlukaan, maka akhirnya pertahanannya itu berkurang. Dan kalau dikasih obat dengan isi steroid dan salah satu yang paling bekennya adalah si depannya X tadi, itu malah akan jadinya berantakan. Kita malah kayak promosi ya. Promosi sih. Iya, kita sebenarnya malah jadi kayak promosi. Sebenarnya kita tegang banget dengan obat itu, tapi kok kesannya jadi kita yang promosi. Iya. Iya, dan si kornea yang tadinya sudah tidak baik dengan obat itu malah akan memperburuk keadaan. Dan kornea itu adalah salah satu jaringan yang memang diberikan Tuhan untuk tidak begitu tahan dengan luka gitu. Jadi begitu ada perlukaan dan kalau tidak bisa kembali lagi ataupun bisa sembuh, maka akan potensial untuk mengganggu penglihatan secara permanen. Jadi sayang banget kan kalau kita niatnya merah sedikit aja terus kita beli obat tetes mata bebas dan akhirnya berakhir dengan kebutaan permanen. Gitu kan. Satu hal yang paling berat di dunia ini kan penyesalan ya, nggak ada hal lain. Ya kan. Jadi udah banyak banget korbannya dengan kesalahan dari penggunaan obat-obat yang mengandung steroid ini. Dan satu yang paling beken itu yang depannya X tadi, belakangnya troll, atau yang depannya to, belakangnya son. Nah, itu tuh sering banget sebagai salah guna, apalagi untuk orang-orang yang alergi. Alergi itu kan kumat-kumatan ya, Dokter Danti ya? Alergi itu kumat-kumatan banget, sering kan. Selama itu dia terus habis iya. Terus orangnya tuh juga kadang ngerasanya kalau misalnya biasanya juga dikasih obat-obat yang dia beli bebas itu 2 hari nggak merah lagi terus dipakai terus-terusan. Terus tiba-tiba biasanya kan alergi ini dari kecil ya Dokter Danti ya, jarang yang udah segede-gede kita gini. Dari kecil ibunya atau bapaknya ya udah beliin aja dia obat kayak gitu. 3 hari dipakai, minggu depan merah lagi dia dikasih lagi terus-terus. Datang lagi ke kita katanya anaknya matanya kabur, minta kacamata. Ternyata jadi apa Dokter Danti? Ulkus. Dipakein steroid terus-menerus, ternyata yang tadinya merahnya itu ternyata karena sebab perlukaan pada kornea dan akhirnya menjadi ulkus. Kalau sudah jadi ulkus, kita tangani, tetap ditangani sama dokternya, tapi akan membekas. Nah, bekasnya jadi kebutaan permanen, kan sayang banget gitu loh. Hanya yang tadinya alergi yang sebenarnya kunci utamanya, iya, yang tadinya kunci utamanya adalah hindari alergennya, akhirnya sekarang menjadi kebutaan. Belum lagi nanti menjadi tekanan bola matanya tinggi dan itu deh udah langsung ke Dokter Danti aja kalau udah begitu. Iya kan, tekanan bola matanya tinggi. Iya gitu kan. Udah kalau udah kayak gitu kita terima konsul hari Kamis atau hari Jumat ketemu sama Dokter Danti gitu. Jadi terlalu banyak banget efeknya. Iya. Mungkin perlu di highlight Dokter Rina. Mungkin kadang awam tuh kan mengira bahwa mata merah ya kita beli obat tetes, kayak aku misalnya sakit mah ya aku beli obat mah, sesimpel itu. Padahal kalau mata merah itu kalau mau dipercabangkan kan banyak banget ya penyebab mata merah. Mungkin sedikit tips misalnya Dokter Rina, apa sih membedakan misalnya bentuk merah yang alergi sama dia infeksi gitu ya, atau merah yang istilahnya mengkhawatirkan dan langsung saat itu juga harus ke dokter mata gitu, merah yang gimana gitu, sebelum kita bahas efek samping dari obat tetes tadi ya.
Ya, ya kalau misalnya merah itu kalau misalnya kita dasari ada dua dulu ya, infeksi dengan tidak infeksi gitu kan, gampangnya gitu. Yang paling kita sering kan adalah habis itu matanya ini juga disertai belekan ya, jadi keluar kotoran matanya juga. Nah, kalau sudah Ya, begitu besar kemungkinan itu infeksi. infeksi Nanti ya. kalau misalnya infeksi, paling besar lagi ada dua, dilihat lagi dari cairan bola matanya. Kalau misalnya benar-benar seperti air, ya, itu biasanya bentuknya adalah karena ini adalah disebabkan dari virus. Sedangkan kalau yang Ya, kental, yang warnanya kuning gitu kan, ya, nah yang sampai itu biasanya buka mata disebabkan, aja sampai kayak susah banget gitu ya, kayak ya, zombie, maksudnya itu susah buka mata karena lengket. disebabkan Infeksi dari bakteri. bakteri gitu, infeksi dari bakteri. Nah, sebenarnya nih highlight penggunaan steroid yang obatnya dari tadi secara tidak langsung kita promosikan tadi, itu yang penting adalah adakah lesi pada kornea atau tidak. Nah, khasnya itu tuh ada tiga, matanya jadi sulit membuka, terutama kalau kena cahaya baru keluar rumah dikit, megang handphone dikit, matanya udah nggak bisa dibuka, susah banget. Silau bukan main, Ya, dan juga dia terus berair. Nah, kalau sudah ada tiga oke. itu yang sulit buka mata, matanya berair terus, dan silau, itu sudah dicurigai adanya lesi di kornea. Berhubung kornea ini kalau sembuh, besar kemungkinan tidak sempurna, udah langsung ke dokter mata aja, jangan diobatin macam-macam. Banyak lagi yang saya tahu malah direndam sama air daun. Nah, itu nanti ada pertanyaan tentang itu gitu ya. Air Iya, suru, pokoknya air jenis daun-daunan gitu ya, sayur-sayur iya, mayur gitu. kalau sudah ada yang Heeh. tiga tadi tuh, kalau sudah ada yang tiga tadi, apalagi kalau penglihatannya sampai berubah dari sebelum merah, Mm-mm. udah deh nggak usah diapa-apain, langsung aja ke dokter. Nanti takutnya efeknya kebutaan permanen, nanti udah tinggal nyeselnya aja. Itu yang paling penting di Oke. situ. Kalau misalnya alergi, yang sering tuh anak-anak ya. Mereka sudah mulai muncul alerginya itu dari anak-anak. Yaitu biasanya kumat-kumatan. Harusnya nih korneanya nggak kenapa-napa. Jadi harusnya sih tidak ada ya muncul yang keluhan silau, berair, terus habis itu yang sulit untuk membuka mata. Iya, Tapi bisa iya, jadi sih terjadi kan. Kadang suka ada yang matanya digosok-gosok ya. Akhirnya jadi luka iya, juga. iya, iya, iya. Gitu. Jadi Makanya itu tadi ben- perbedaan mm, antara jadi garis besarnya ya kalau kita infeksi. mm, mm. Mungkin kalau infeksi juga pasti biasanya lingkungan sekitar kita juga ada yang kena infeksi dulu ya, Dokter Ina. Terkadang kita tanyakan juga kan ke Iya. pasien, misalnya kita ada pasien konjungtivitis datang fase akut, kita tanyakan di rumah lagi ada yang sakit mata enggak gitu ya, kontak satu rumah mungkin, atau kalau anak kecil satu sekolah gitu, kalau ada kemungkinan dari situ. Dan kemudian mata merah itu juga mungkin pasti nantinya ada pertanyaan. Kalau gitu nggak boleh pakai obat tetes sembarangan nanti ya. Tapi ini untuk nanti kita highlight apa sih yang kita pertolongan pertama, apa obat tetes yang jenis apa yang dibolehkan diberikan pada saat awal ya. Misalnya mungkin merahnya sore ketika nyari dokter mata dia kebingungan, nggak ada dokter mata yang praktek mungkin ya, baru besok paginya mau ke dokter mata. Tapi itu nanti dulu ya, kita keep dulu. Sebelum highlight yang berikutnya adalah tadi kan kita sudah bahas tentang berbagai macam ya kemungkinan dari mata merah itu. Nah, terus mungkin kebanyakan awam tuh juga, oh enggak, saya ke dokter mata itu tetap aja tuh dikasihnya tooson itu gitu. Nah, Mm-mm. ya mungkin yang ingin saya bahas adalah kapan sih kita kasih obat tetes, yang mana yang boleh kita berikan, istilahnya pasien itu boleh awam boleh pakai sendiri gitu. Mana yang harus dalam pengawasan dokter mata, Dokter Rina? Kenapa harus dalam pengawasan dokter mata sih? Gitu, obat tetes yang jenis tertentu, yang mana yang harus dalam pengawasan dokter mata? Gitu, Dokter Rina. Mungkin yang perlu kita highlight Ya, ya. Gitu. iya, yang kita biasa berikan adalah kan secara normal kita memang memiliki lapisan air mata ya. Kita memiliki lapisan air mata dan air mata itu fungsinya nggak cuma bikin basah aja gitu. Jadi di sana juga ada komponen untuk imunitas. Yang pertama memang betul dia akan membasahi permukaan bola mata kita, akhirnya melarutkan beberapa debris. Jadi debris itu bisa terlarut sehingga konsentrasinya tidak besar di mata kita. Lalu dia juga punya fungsi untuk imunitas. Nah, di sini air mata itu ada yang dijual dalam kemasan bebas. Jadi dibuat dalam kemasan dan dikomersilkan. Nah, kalau misalnya menurut saya, nah hal yang seperti itu masih aman sebagai pertolongan pertama. Kita sebutnya sebagai artificial tears, air Artificial mata tears, oke. buatan. Nah, air mata buatan ya karena memang fungsinya hanya untuk menambahkan air mata kita atau menggantikan air mata, itu dapat dibeli bebas
gitu. Silahkan saja. Dan Yang ini aman memang ya, cukup aman untuk pertolongan pertama ya. iya, pertolongan pertama karena misalnya di sana ada debris tertentu, ada inokulasi daripada patogen tertentu atau yang membuat sakit lah ya kita bilangnya seperti itu. Nah, itu bisa konsentrasinya diencerkan dengan pemberian air mata buatan ini. Ini dapat dibeli bebas. Tapi kalau yang lain-lain, apalagi nih yang ada steroid-steroidnya itu memang kalau habis merah ditetesin itu bisa baik, tapi efek Enak, sampingnya ya. besar, efek sampingnya besar dan Kalau tidak dalam pengawasan dokter ya. permanen. Iya, Ya, yang ya. kita Oke. mikirnya adalah efek samping kalau bentar sehari 2 hari sih nggak apa-apa. Permanennya itu yang kita udah nggak bisa tolong lagi kalau Ya, udah ya, terjadi ya, gitu. ya, 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 ya. Mungkin ya itu nanti, jadi kalau misalnya obat tetes, kita lihat dulu ya, isinya apa, misalnya mau beli ya. Kalau isinya udah ada bahan dexamethasone ya. Jadi yang berbahaya mungkin yang tadi kita bisa simpulkan adalah obat tetes yang dia mengandung steroid ya. Ya dokter Mm-mm. Rina ya. Jadi setiap obat tetes yang mengandung steroid, karena kenapa steroid itu memang kita berikan pada beberapa kasus-kasus mata gitu, tapi dalam pengawasan ya dokter Rina. Kalau awam yang Iya. memakai, kadang enggak, kapan batasan harus stop gitu, kapan harus memulai, berapa lama memakainya, dan itu yang harus berbahaya kalau tidak didampingi gitu ya dokter Rina. Sebetulnya apa sih Mm-mm. bahayanya steroid tetes itu dok? Mungkin kayak steroid do and don't gitu yang dokter Rina pernah bahas ya, mungkin bisa Mm-mm. di-highlightkan di sini ya dokter Rina. Iya, kalau misalnya steroid itu memang efek pertamanya adalah dia menekan inflamasi ya. Dia menekan inflamasi di jalur yang agak lumayan tinggi. Jadi kenapa dia begitu efektif gitu? Kalau misalnya ada radang dikasih itu, dia bisa. Karena memang dia menghambat radang di jalur yang tinggi. Tapi, nah itu yang paling penting ini soal kornea. Berhubung saya sukanya di bidang perkorneaan ini, saya highlightnya adalah di bidang kornea. Sekali lagi bahwa kornea ini ditakdirkan tidak dapat pulih dengan cepat dan kalau terjadi luka yang lebih dalam jadi lapisannya kan ada 5 nih. Kalau sudah lebih dari lapisan yang pertama, sudah lebih rendah lagi, sudah yang terluka lebih rendah lagi, itu akan meninggalkan bekas. Jadi kornea itu harusnya bening, terus kalau misalnya sudah sembuh pun, dia akan meninggalkan bekas. Bekasnya itu jadinya putih gitu. Jadi kalau kita lihat orang yang infeksinya sudah lama dan berat, kita ngelihat matanya yang harusnya hitam itu akan menjadi agak putih. Sebenarnya yang luka adalah lapisan bukan si hitam aslinya, tapi di bagian lapisan depan si kacanya ini. Korneanya. Nah itu bisa bayangin aja kita kayak ada kaca rumah kita yang bening gitu ya, kaca jendela rumah kita yang bening, ditempelin stiker udah begitu lama terus kita keletekin, ya kan? Itu akan meninggalkan bekas, sedikit banyak itu akan meninggalkan bekas. Kalau tipis ya kadang lumayan, cuma berkurang 1-2 meter dari yang aslinya. Bahkan ada yang bisa nggak kelihatan sama sekali, banyak ya dok ya. Iya, Baca iya. baca aja, baca angka nggak bisa sama sekali itu banyak kalau sudah meninggalkan bekas. Iya. Dan kalau Jadi sudah, ya. ya, jadi tadi steroid itu, jadi intinya kalau ada infeksi mengenai kornea mata, dia akan bisa justru menambah parah tingkat infeksi itu sendiri gitu ya, mungkin ya Iya, dokter Ina ya. memperparah, Ya, iya memperparah. memperparah Nah, keadaan lah gitu. ya, dan kita tidak akan tahu kalau apakah sakit mata aku tuh hanya bagian putih mata atau sudah include yang bagian hitam mata ini enggak. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak periksa ke dokter mata kan, intinya begitu ya dokter Ina. Iya, Dan mungkin yang perlu titipan ya, karena aku bidang glaukoma, jadi yang sering juga adalah si steroid itu menyebabkan pemakaian yang dosis lama yang tidak terkontrol, dosis lama yang istilahnya pemakaiannya itu kadang pakai, kadang enggak tanpa dosis, apalagi untuk obat-obat tertentu yang kayak tadi kita sebut merek ya, si X dan si L itu, tengahnya itrol itu memiliki steroid yang kuat. Jadi isinya dexamethasone, di mana dia isinya kuat juga untuk menyebabkan, intinya adalah kerusakan di trabecular meshwork. Nah, trabecular meshwork itu apa sih? Nah, itu aliran untuk istilahnya saya selalu mengibaratkan bahwa itu seperti mata kita memiliki kayak air terjun sama punya laut ya, selokannya. Nah, itu menghancurkan di selokan mata sehingga tekanan bola matanya itu makin lama akan makin naik. Nah, itu yang jadi namanya glaukoma causa steroid induced gitu, dan itu yang sudah berbahaya karena kita tahu sendiri bahwa glaukoma itu si pencuri penglihatan ya, lama-lama mungkin awal nggak akan terasa apa-apa, lama-lama dia biasanya pasien baru datang, dok mata saya buram, minta kacamata gitu kan. Setelah kita lihat
tekanan bola matanya sampai 50 ya. Untuk awam tekanan bola mata normal di bawah 20 ya. Nah, terus kemudian kita periksa belakangnya optik disnya ternyata sudah fase advance, misalnya optik disnya sudah sangat menggaung. Di mana kerusakan karena glaukoma itu dia bersifat permanen permasalahannya. Beda dengan misalnya katarak ya, walaupun dia menyebabkan blindness, kebutaan, akan tetapi katarak itu kebutaannya dia bersifat reversible ya, bisa dioperasi asal semua baik bisa kembali normal, akan tetapi tidak dengan glaukoma. Jadi itu yang salah satu hal yang selalu ya kita highlight ya dok ya, karena banyak sekali, apalagi dengan penjualan bebas dari beberapa obat steroid itu banyak usia-usia muda yang datang dengan glaukomanya itu sudah datang fasenya fase advance sekali gitu dok. Dan itu yang membuat kita kadang saya bertanya pasti seperti itu, kenapa pakai itu, siapa yang memberikan resep. Kadang dia datang sendiri ke apotek, tanya obat tetes mata dan orang apotek yang memberikan itu gitu. Hal ini sih sudah pernah dibicarakan ya untuk membuat regulasi lebih baik, karena kalau kayak di waktu saya ambil sekolah di luar dokter Rina ya, di Aussie itu obat tetes tertentu, jadi farmasi itu tidak bisa memberikan obat tetes, jadi udah jelas yang boleh diberikan tanpa resep tuh mana gitu. Termasuk waktu itu alergi saya kambuh, saya datang ke sana berharap bisa dapat steroid oral ya untuk menginikan alergi, ternyata tidak bisa. Jadi farmasi hanya bisa memberikan, maaf kita nggak bisa memberikan obat itu yang kamu minta, steroid itu harus dalam resep dokter. Jadi dia hanya bisa memberikan anti alergi yang ringan seperti cetirizine lah gitu dokter Ina. Mungkin itu yang awareness itu juga ya yang harus kita tingkatkan ya gitu. Itu ada tambahan ya dokter Ina? Kalau misalnya saya meng-highlight di bidang infeksinya ya, dia ini akan memperparah infeksi dan it is very very true gitu. Jadi kan orang kelilipan nih banyak ya dok ya. Kita tahu lah kalau orang Indonesia nih dia bekerja ngelas aja, jangankan kerja biasa, ngelas aja yang udah jelas apinya kayak begitu tetap aja nggak pakai kacamata, itu banyak banget. Nah, banyak nih orang kelilipan. Mereka sih bilangnya namanya gram ya, suatu partikel dari besi gitulah. Mereka bilangnya gram. Saya kelilipan gram di tengah korneanya. Udah dipakein si obat yang dari tadi kita bicara ini, yang isinya belakangnya son atau belakangnya adalah roll itu. Dia pakai itu udah seminggu. Terus jadinya luka luas sekali, padahal si gramnya saat itu dia lokasinya beruntung loh. Gramnya itu lokasinya tidak tepat di tengah, jadi tidak ada di jalan penglihatan, kita sebutnya visual axis. Jadi sebenarnya bendanya menempel di tempat yang cukup beruntung. Tapi karena dia salah menggunakan obat, akhirnya jadi ulkus atau perlukaan yang sangat luas. Ngobatinya 2 bulan. Hasil penglihatannya yang harusnya nih kita nih bisa ngelihat huruf tersebut dalam jarak 6 meter, pasien itu di huruf yang orang normal untuk 6 meter bisa, dia semeter aja nggak sampai. Gitu loh. Jadi, padahal dia tuh katakanlah ya, sudah beruntung gitu loh, karena letaknya itu tidak tepat di tengah. Harusnya kalau dia tidak menyalahgunakan obat, dia cepat datang ke dokter mata, diambil aja beres. Penglihatannya nggak akan terganggu. Sama saya baru praktek tadi siang, ada pasien yang lagi-lagi dia kelilipan, katanya kena gram itu, ditetesin obat si X ini, yang depannya X ini sudah 10 hari. 10 hari dan saya lihat ternyata ada bekas luka, bekas gramnya tuh ada, hanya sekitar 2 kali 3 mili, tapi ternyata jebol. Jadi ya sudah, isi bola matanya udah ke depan semua. Awalnya juga kena gram juga. Awalnya kena gram, dikasih obat si X. Pemakaian berapa lama dari Citrol itu langsung sembuh? Iya. Iya. Pemakaian berapa 10 lama dari hari. Citrol sampai 10 hari dari Citrol, dia pakai 10 hari. 10 hari. Lukanya kecil tapi bocor. Iya. Akhirnya yang tadinya harus singkat, tidak perlu tindakan apa-apa, akhirnya harus menjadi itu ya, Dokter Rina ya. Iya, kita juga menyayangkan itu gitu loh. Karena kita kalau misalnya bicara dengan kornea, kalau ada apa, kenapa dengan level yang dalam, kita udah mikirnya, pasti kita langsung bilang, saya akan tangani ini ya, gitu. Saya akan tangani ini, insya Allah mungkin ada bekasnya dan mungkin akan mengganggu penglihatan. Itu udah dikasih tahu di depan. Karena kita sama-sama tahu ya Dokter Danti ya, kalau emang kornea itu kebetulan sifat penyembuhannya tidak dianugerahi yang bagus sekali seperti kulit.
gitu. Iya, Ya akan gitu berbekas sangat ininya disayangkan ya. banget. Iya, jadi sampai Iya, iya, sampai bocor gitu loh ya kayak dinding iya. bola. Jadi oh ya steroid ini dia melembutkan si kornea itu soalnya. Jadi yang tadinya harusnya strukturnya sedemikian keras, akhirnya dia tuh jadi, kita bilangnya melting ya, jadi menjadi bubur gitu loh. Jadi bisa bayangin aja kalau suatu dinding bola, dindingnya menjadi bubur gitu ya, pasti potensial untuk bocor akhirnya. Akhirnya harus Iya. ditutup dengan tindakan operasi. Biasanya kalau ini yang saya dapatkan ya, Dokter Dina, eh, orang sakit mata pertama itu ya tidak langsung, jarang yang langsung, ya ada beberapa orang yang langsung datang mencari pertolongan dokter mata. Biasanya pasti akan mencoba untuk mengobati sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah seringkali bertanya ke orang yang salah, gitu. Jadi aku kemarin pakai, ada pasien yang berobat sudah selesai operasi katarak, pasti kan kita kasihkan obat yang isinya kandungannya steroid gitu. Mm, Aku kemarin habis operasi katarak dikasih obat ini gitu, pakai aja nih atau beli bawa botolnya ke apotek beli itu gitu. Dan pasti kita dokter mata kita sering meresepkan steroid betul gitu ya, obat mm, tetes yang mengandung steroid entah merek apapun, tapi kita memberikan itu atas ada indikasinya, betul ya dokter Ina gitu. Ada indikasinya, iya, misalnya pasien post operasi katarak kenapa kita harus kasih itu untuk menekan radangnya, misalnya pasien infeksi tertentu mana yang harus kita kasih obat tetes yang berisi steroid, ya pasti ada yang kita kasih berisi steroid, tapi ada saatnya kita bilang stop ya, jangan dipakai lagi. Pada glaukoma akut pun, karena saya bidang glaukoma ya, saya seret lagi glaukomanya, saya tarik lagi. Kalau glaukoma akut yang misalnya akut sudah tertutup gitu, pasti kita juga kasih steroid untuk menekan radangnya, untuk mengurangi karena dia sudutnya tertutup, jadi dia otomatis tekanan bola mata yang terlalu tinggi akan menimbulkan juga sedikit banyak peradangan di situ. Kita kasih steroid juga, tapi ada saatnya kan kita bilang stop ya dok ya gitu iya. ya, atau ada dosis yang tertentu yang kita harus catch up biar eh, apa namanya dosisnya itu mencukupi untuk membunuh kuman yang ada di situ ya dok ya. Mm-mm. Nah itu mungkin yang beberapa hal yang biasanya awam itu tidak aware ya dok ya, jadi kenapa menyepelekan segala obat tetes itu sama. Mungkin yang tadi kita udah bahas tentang infeksi dok, gimana kalau mata merah itu yang biasanya kena trauma dok gitu, mana kena trauma yang misalnya subconjunctival bleeding atau mana kena trauma yang itu memang mengkhawatirkan gitu ya, merah yang mengkhawatirkan itu yang seperti apa gitu dokter Rina, yang kena trauma aja Yang kita bahas trauma. iya, yang pertama kalau misalnya kita bicara tentang trauma ya, kalau trauma tuh bahasa bukan medisnya apa ya, benturan ya, apa ya? Ya pokoknya kita Trauma kayaknya terpukul bahasa atau awam deh terbentur. gitu. Ya Iya. udah awam gitu ya. Udah awam Nah trauma. pokoknya ya itu sudah terbentur, terpukul, tergaruk lah atau apa. Yang pertama diperhatikan adalah penglihatannya berubah atau enggak. Udah gitu dulu ya. Penglihatannya dari sebelum kejadian sama setelah kejadian berubah atau tidak. Dah, pertama seperti itu. Lalu yang kedua, yang perkara dengan kornea tadi. Ada nggak kesulitan membuka mata? Ada nggak silau? Ada nggak matanya berair terus-terusan? Nah, kalau misalnya itu semua tidak ada, kita kategorikan insya Allah aman. Tapi ada juga Oke. konjungtiva yang terrobek, matanya merah tapi robek, penglihatan tidak Berdarah. terganggu, ya itu tetap harus dijahit gitu. Oke. Sama kita sering dapat pasiennya ini ya biasanya anak-anak ya dokter Danti, atau orang tua sekali ya yang punya hipertensi, atau anak-anak main tiba-tiba jatuh, itu bagian putih matanya ini jadi merah. Merahnya tuh merah banget, ngeri ya, merahnya tuh merah banget gitu. Nah, biasanya orang tuanya sudah panik datang ke kita. Nah, itu betul bahwa orang tua langsung membawa ke dokter mata karena kita menggunakan alat slit lamp itu ya, Dok, pembesarannya kan besar Iya. sekali dan kita bisa melihat lapis demi lapis. Nah, kalau kita nilai aman, murni yang berdarah hanya area di luar daripada kornea tuh yang si putih-putihnya aja, tidak ada jaringan yang lain yang luka atau terobek, itu pada dasarnya sebenarnya bisa hilang ya dokter ya, cuma ya disabarin aja ya, itu persis kayak benturan kita di kulit jadi biru, hilangnya beberapa minggu. Nah sama si yang mata juga seperti itu, cuma karena bola mata kita ini tidak dilindungi kulit ya akhirnya langsung pembuluh darahnya pecah, langsung berwarna merah segar seperti itu. Tapi memang yang seperti itu pasti harus ke dokter ya.
Yang untuk paling melihat penting ya apakah itu. cuman itu yang kenanya cuman putih mata atau ada yang lain ya dokter Ina ya gitu ya. Iya, paling penting sih kita harus tahu penglihatannya bagaimana, berubah nggak setelah kejadian. Kalau masalah penglihatan buat kita dokter mata ini bagaikan nyawa ya kan dok ya. Kita kan memang tidak mengejar resusitasi jantung, bukan. Tapi nyawa buat kita adalah penglihatan. Jadi kita harus kasih tahu juga, mengedukasi masyarakat bahwa kalau sudah penglihatannya kenapa-napa ini bukan masalah biasa gitu. Jadi jangan dibiar-biarin, apalagi diobatin sendiri gitu. Sebenarnya sih Iya. kadang pasien-pasien sebenarnya berusaha ya untuk mencari orang yang sebenarnya lebih berilmu daripada mereka. Cuma ya kadang salah tempat aja gitu loh. Iya, iya. Kepada Saya orang tahu yang maksudnya. iya tidak kompeten di bidangnya gitu. Jadi kalau melahirkan datangnya ke bidan, ke dokter objin gitu ya dok ya. Iya gitu Ya kalau kan. sakit mata Kadang datangnya suka ke dokter kurang mata cocok gitu ya. gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dokter Yona. Untuk pengguna obat mata rutin, biasanya dampak negatifnya akan terasa ketika sudah pakai berapa lama. Mungkin dia nggak tanya, dia nggak jelaskan obat matanya apa ya dok. Yang mungkin silakan dokter Ina dijawab. Ini ada pertanyaan dari Dok Tavia. Untuk pengguna obat mata eh rutin, biasanya dampak Obat mata apa negatifnya, ya? iya, mungkin nanti dijelaskan aja Ya kalau obat obat mata apa matanya aja yang kita gitu ya. highlight, yang boleh dipakai rutin tuh Heeh. apa, yang nggak boleh, walaupun nggak rutin itu apa. Gitu. Pada dasarnya semua obat mata, oh iya, kadang tuh ada pasien yang kita kasih obat mata ya dok, ternyata katanya matanya agak merasa semakin tidak nyaman dengan pemberian itu dan akhirnya nggak dipakai. Itu juga nggak gitu ya. Pada dasarnya obat mata itu ya berbeda dengan air mata natural kita. Jadi pasti ada bedanya saat kita menggunakan suatu obat tetes. pH-nya aja berbeda, komponennya aja berbeda dari air mata kita. Jadi pasti ada bedanya. Yang pertama itu bahwa memang ya cukup umum lah kalau misalnya obat tetes mata itu memberikan sensasi tidak nyaman, itu wajar. Yang penting adalah tidak muncul reaksi alergi. Yang kedua adalah tadi kita kan bahas mengenai steroid. Sorry, kita membahas mengenai steroid ya dari tadi ya. Seberapa lama sih itu efeknya sudah muncul? Nah itu tergantung apa yang digunakan. Jadi steroid itu juga punya level tingkatan kerjanya ya. Jadi tingkat kerjanya tuh macam-macam. Nah, tapi memang si yang merek dengan X ini dan Citrol, yang ya Citrol dan depannya T belakangnya son atau Tobroson itu memang cukup kuat gitu loh. Cukup kuat kerjanya dan cukup cepat untuk menimbulkan efek samping. Nah, untuk di bidang infeksi sendiri itu tergantung, yang pertama adalah jumlah daripada kumannya. Jumlah dari kumannya itu seberapa banyak awalnya. Lalu virulensi, kita bilangnya virulensi, seberapa kuatnya dia merusak. Jadi kuman tuh ada banyak ya, dan dia tuh juga memiliki kekuatan tersendiri dalam pengerusakan jaringan. Nah, semakin kuat dan sakti kuman ini, maka itu akan juga cepat. Kalau misalnya kita salah guna dengan steroid, dia juga akan semakin cepat lagi ngerusak. Nggak diapa-apain aja dia udah merusaknya hebat, apalagi ditambahin, gampangnya gitu. Terus sama seluas apa kerusakan epitelnya. Jadi lapisan paling atas daripada kornea itu namanya epitel. Nah, itu yang rusak seberapa luas. Karena area yang rusak itulah yang akan terus digerus lebih jauh oleh steroidnya. Pertama kali adalah area yang epitelnya tidak intak itu. Jadi pasti kalau misalnya sama-sama dengan kuman A, misalnya sama-sama dengan kuman A, pasien A dan pasien B sama-sama diserang oleh kuman A. Yang satu lesi pada epitelnya, jadi epitelnya yang rusak tuh cuma bintik-bintik gitu, bintik-bintik ya sekitar 5 titik. Yang satu lagi ini robek semua hampir sekitar 4-5 mili epitelnya. Pasti yang menyalahgunakan steroid dengan hasilnya lebih buruk itu pasti orang yang epitelnya sudah hilang 4-5 mili tadi daripada si yang bintik-bintik itu. Gitu. Jadi memang kalau misalnya bicara infeksi itu cepat atau lambatnya itu terlalu banyak faktor gitu loh, terlalu banyak faktor. Tapi dari pengalaman saya praktek mereka pakai salah guna obat ini aja sekitar 3 hari aja itu sudah perburukan
gitu. Iya. Walaupun Jadi, memang saya nggak bisa bilang kumannya apa, lesi awalnya sebelum 3 hari itu seperti apa, kan seperti saya juga nggak apa? tahu Iya, ya. Tapi iya, 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 tapi yang iya, saya tahu adalah 3 hari salah guna, saya pernah dapat beberapa pasien itu sudah buruk. Mungkin yang lebih iya. bisa didata dan dicari tahu itu tentang glaukoma ya dok. Efek samping Mm, steroid mm, untuk menyebabkan glaukoma itu mm, lebih mm, paten penelitiannya. Kira-kira mm. berapa lama dokter Danti? Tergantung, kalau orangnya itu steroid responder, kita ada beberapa pasien kita kasih obat steroid ya, dia 1 bulan dia udah meningkat kan, kok tekanannya jadi naik gitu. Ternyata kan memang selama ini obat regimen yang kita kasih steroidnya itu kan isinya seperti Dexa kan. Dexa itu kan kuat ya untuk menjadikan dia meningkatkan tekanan bola mata. Jadi kalau memang itu jadi orangnya itu memang steroid responder kan, nggak setiap orang steroid responder ya, itu bisa menyebabkan. Tapi kalau untuk variasi tergantung pemakaian juga dan tergantung jenis steroid yang dipakai. Tapi untuk yang paling poten, paling sering menyebabkan itu adalah Dexa. Ya, Dexa itu salah satunya ada di Citrol juga. Ya, mungkin yang tadi mungkin mau saya ini kan kita bisa simpulkan bahwa intinya kalau pakai obat tetes dilihat dulu kandungannya. Ini untuk awam ya. Kalau memang kandungannya berisi steroid, ya entah itu isinya ada dexamethasone atau satunya apa prednisolon asetat atau ini, lebih baik pemakaiannya harus dalam pengawasan dokter gitu. Tujuannya apa mau pakai itu? Kalau hanya mata iritasi biasa, sediakan artificial tears. Saya pasti dokter ini juga punya kan merek apapun artificial tears di rumah. Saya juga ada. Kita nyoba merek, saya punya Litir, saya punya Senfresh di rumah. Kalau kelilipan awal saya pakai itu dulu. Kalau saya mau pakai steroid, saya walaupun saya dokter mata, saya lihat dulu, titip lihat apa ini yang kira-kira ada lesi nggak di korneanya. Nah, bahayanya kalau kita pakai steroid tetes, kalau di kita ada lesi di kornea ya dok ya, intinya ada infeksinya. Jadi nggak sekedar mata merah biasa di putih mata, tapi yang hitam mata juga kena gitu ya dok ya. Nah itu yang berbahaya. Bisa kata dokter Rina tadi, bisa dalam waktu jangka 3 hari bisa menjadi suatu tukak mata, tukak ya atau ulkus. Nah itu yang pengobatannya nggak bisa kayak membalikan telapak tangan atau seperti menjentikan tangan kayak sakit mata biasa untuk sembuh gitu ya dok. Jadi tetes mata steroid ya yang paling sering digunakan oleh orang awam adalah Citrol karena memang efeknya poten sekali gitu. Mata merah Iya. pakai itu langsung sembuh, enak rasanya. Jadi itu yang bikin kecanduan. Ngapain harus susah-susah ke dokter mata ya, ngantri dan lain sebagainya waktu gitu. Padahal ada bahaya yang sangat berat yang mengintai kalau pemakaiannya dalam jangka waktu tertentu, apalagi kalau orangnya steroid responder ya, infeksinya juga ternyata kena kornea ya dok ya, walaupun pakai sebentar bisa berefek. Ini ada satu pertanyaan lagi dokter Ina dari Oh iya, saya mau Rusdiana. ngingetin, mumpung ingat nih Oh dokter iya iya, Danti. iya siap, Artificial tears silakan. itu bukan Mm-mm. ini ya, bukan yang depannya I atau depannya V, kita sebut aja sekali, bukan Visin ataupun Insto. Itu bukan Iya, artificial tears. bukan Underline, Visin artificial ataupun tears. Insto itu bukan artificial tears ya. Di sana ada komponen lainnya. Yang paling besar adalah Iya, vasoconstrictor. Jadi bukan, betul. itu bukan artificial Iya, tears. Oke? Ya, iya, betul. sepakat. Iya, iya. Kita sebut aja misalnya Litir, Cialit, iFresh, Ya. Senfresh, iFresh masuk semua. Tapi bukan Iya. Visin sama itu. Ya itu ada vasokonstriktornya betul. Begitu kita lepas itu, dia malah jadi balik ya dok ya gitu. Ada Iya. pertanyaan dari Rusdiana, mau tanya untuk menggunakan obat tetes fluorometolon sama protagenta terlalu lama, apakah ada efeknya jika diteruskan gitu. Ini penyebabnya apa ya kalau pakai fluorometolon sama Mm-mm. protagenta? Silakan dokter Ina, ini pertanyaan dari Rusdiana menanyakan untuk penggunaan fluorometolon dan protagenta. Protagenta sejauh yang saya tahu itu cukup aman ya, cukup aman. Dia adalah artificial tears dengan tambahan zat lain untuk epitelisasi gitu. Untuk protagentanya menurut saya tidak masalah, tapi yang bermasalah adalah fluorometolonnya. Jadi fluorometolon ini adalah bagian daripada steroid. Jadi memang steroid itu gampangnya nih, yang belakangnya diakhiri dengan on itu sebagian besar adalah steroid. Nah ini yang menyebabkan kalau misalnya ternyata kornea kita bermasalah, nanti akan menimbulkan luka lebih jauh. Kalau dipakai dalam jangka waktu yang begitu panjang, akhirnya menjadi glaukoma. Ini yang perlu di highlight di sini. Jadi menurut saya untuk fluorometolonnya
segera periksakan diri lagi ke dokter spesialis mata. Kalau tidak ada kebutuhan ya sudah berhenti aja gitu. Karena efek sampingnya berbahaya dan permanen gitu. Untuk protagentanya silahkan, tapi untuk fluorometolonnya saya nggak sarankan sama sekali. Juga ya dok ya, fluorometolon kan steroid juga, walaupun memang dia kadar efeknya dia lebih bawah dibandingkan yang dexa. Tapi tetap yang mungkin saya mau tanyakan kenapa pakai fluorometolon lama gitu? Apakah memang memang apakah mata kering atau yang lain ya? Terkadang memang pada dry eye, kasus dry eye yang severe memang diberikan ya dok ya fluorometolon. Iya, severe dry eye karena iya, karena ada lingkaran setannya dengan inflamasi. Kita ngasih steroid gitu, juga, tapi yang sangat lemah, tidak banyak, itu juga. Dosisnya rendah, gitu. Ini, ya. Ini juga fluorometolonnya kita nggak tahu berapa kali sehari ya, dan kenapa kita nggak tahu nanti. Kenapa harus boleh dibalas lagi aja di komennya gitu. Kenapa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Kurnia Sari. Mata setelah dari luar ruangan saat matahari terik, terus bikin matanya itu agak kekuningan sebagian. Terus mungkin bagaimana cara memutihkannya kembali dok. Jadi mungkin ini sih memang tidak berhubungan langsung dengan obat tetes ya, tapi terkadang pasien juga, saya pernah ketemu pasien soalnya dok yang seperti ini, terus dia beli obat-obatan tetes sendiri berharap dengan obat tetes yang dia beli itu berharap matanya bisa jernih kembali. Padahal kita tahu ya UV itu bisa menyebabkan, silakan dokter Rina. Iya, kalau misalnya, jadi kan ini kita bandingkan misalnya sama orang lain, misalnya teman-teman atau keluarganya sendiri, bagian putihnya tuh putih banget, sedangkan mbaknya ini enggak gitu ya. Nah, biasanya mata-mata yang seperti ini, pertama adalah pasien ini alergi, ya, pasien ini alergi, itu yang paling sering, jadi warnanya itu agak kekuningan, atau memang orang yang terus-menerus terpapar, matahari, atau orang yang terus-menerus terpapar dengan ultraviolet atau matahari dan terpaan udara kering, jadi debu, terus angin, nah yang kayak gitu itu biasanya bisa berubah. Dan ini level perubahan ini sudah bentuknya mikro, jadi menurut saya belum ada yang bisa memutihkan lagi si mata yang sudah terjadi perubahan menjadi kuning keabuan ini untuk kembali putih kembali gitu. Kalau itu memang sudah terjadi perubahan ya sudah sampai di situ aja gitu. Sampai sekarang sih saya belum tahu ada obat tertentu bisa balikin putih lagi, nggak ada. Sama kayak flek, saya selalu bilang bahwa sama kayak kita kena flek ya dok ya. Kalau mungkin wanita kena flek di kulit, jadi kehitaman bentuknya, ada bentuknya kayak kecoklatan, itu sama seperti itu, bahwa sinar UV itu juga di mata dia bisa juga berakibat tertentu. Makanya harus pakai kacamata hitam, tapi orang kan masih belum terbiasa ya bahwa kita pakai kacamata hitamnya anti UV ya, bukan hitam-hitam biasa ya. Kacamata hitam anti UV itu benar-benar berpengaruh untuk beberapa hal kayak katarak, itu salah satu pencetusnya juga UV kan dok. Beberapa penyakit-penyakit memang di pakai retina menurut juga. saya tuh kacamata proteksi anti UV itu penting banget ya. Tapi kalau misalnya saya memang gampang silau, jadi saya selalu keluar pakai sunglasses di atas jam 7:30, baru panas dikit aja saya udah pakai. Itu dari SMP mungkin saya kayak begitu gitu. Perlu disampaikan lagi ya, ini mumpung lagi menyinggung soal kacamata anti UV itu. Kacamata proteksi anti UV itu jangan dipilih berdasarkan gelapnya kaca. Gitu. Jadi jangan makin gelap artinya makin bagus, enggak gitu cara kerjanya. Ada lagi mereka yang menyebut ini kacamata kategori A, B, C adalah yang semakin gelap. Enggak, kita juga tidak memilih berdasarkan dari gelapnya kaca. Yang kita pilih adalah proteksi dalam angka persen. Jadi beli harus yang 100 SPF gitu ya, SPF, nah gitu. Nah, termasuk kacamata kita harus beli yang 100% protection. Jadi bisa aja kacamata itu bening gitu atau cuma abu-abu dikit, tapi ternyata protectionnya adalah 100%. Nah, itu lebih baik dipakai daripada kacamata yang hanya modal gelap aja. Dan kalau misalnya kita sudah menggunakan kacamata anti UV itu secara rutin, dalam jangka waktu 2 tahun harus diganti ya, gitu. Kadang kan kita, saya sendiri sih dulu pernah suka banget dengan suatu model kacamata, saya pakai itu 3,5 tahun. Ya itu kesalahan, harusnya 2 tahun sekali itu kacanya kita ganti dengan yang baru lagi, gitu. Karena dia efek proteksinya sudah semakin turun gitu ya dok ya.
Iya, semakin turun karena kita sudah pakai rutin dan diterpa terus si kacanya itu dengan ultraviolet. Jadi dalam jangka waktu per 2 tahun itu harus diganti. Dan itu jangan beli asal gelapnya aja gitu. Ada nih merek-merek besar ya. Apa ya, kita sebut aja ya, yang hurufnya ada 4, depannya Z, belakangnya A. Itu kan jualan sunglasses ya, jualan sunglasses. Kita tahu lah si Z, tengahnya R, belakangnya A ini. Dia jualan sunglasses, tapi mereka ya, si Zoro ini mereka menjual kacamata tapi berdasarkan kategori. Saya pernah cari ini mana sih, ternyata mereka menjual sesuai kategori. Harganya sih ya lumayan. Mereka kan kalau menjual tuh harganya nggak pernah murah juga kan gitu. Harganya lumayan tapi ternyata proteksinya tidak 100%. Jadi sebenarnya kacamata dengan proteksi 100% ini harganya murah kok gitu. Dan sama untuk seluruh tubuh kita yang lain, matahari ini dengan ultravioletnya ini banyak sekali membawa pengaruh buruk gitu ya. Jadi termasuk mata kita harus lindungi banget dari ultraviolet. Yaitu tadi bisa menyebabkan pertama katarak, terus yang matanya tadi jadi agak kuning tadi ya dok ya. Terus ada lagi yang kita sebut dengan pterygium. Jadi ada selaput di bagian pertama di tepi daripada bagian hitam mata, terus lama-lama ke tengah gitu. Bisa ke tengah, makin ke tengah. Bisa kayak gitu, bisa juga keganasan, bisa juga menyebabkan kanker. Jadi kita memang harus melindungi diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dari ultraviolet. Ada sih memang kita memang harus terpapar tuh ada ya dok ya, waktunya kita untuk terpapar untuk mendapatkan vitamin D. Tapi itu nggak sepanjang hari gitu. Oke. Ini yang tadi Rusdiana tadi dia jawab dia kena keratitis dok. Mungkin keratitis tuh memang infeksi di kornea ya dok ya. Gitu dikasih fluorometolon, mungkin dokter Rina bisa ini kan ya, keratitis dia berikan fluorometolon sama protagenta dok terus selama ini gitu. Mungkin ada tanggapan dari dokter Rina dok yang tadi pertanyaan tadi Rusdiana ternyata dia keratitis. Kalau misalnya awalnya adalah keratitis dan sekarang terakhir mendapatkan fluorometolon, saya rasa sudah periksa aja ke dokter ya. Kalau misalnya lesinya sudah selesai ya berarti obat tetes itu tidak perlu digunakan. Mengkhawatirkan efek sampingnya yang lebih besar, lebih baik lakukan pemeriksaan aja deh daripada kalau diterus-terusin nanti terjadi sesuatu gitu. Iya, karena mungkin apakah pemakaian itu sudah dalam pengawasan dokter kan? Kadang memang kita ada keratitis jenis tertentu yang kita harus pakai steroid agak lama ya dok ya. Mungkin akhirnya kita pakai yang dia dosisnya rendah, steroid yang lebih potensinya lebih turun gitu dok. Kalau memang sudah dalam pengawasan dokter, sudah sesuai dengan waktu kontrolnya, saya rasa sih nggak masalah karena efek samping otomatis pasti sudah dokter mata sudah melihat ya efek samping apa saja yang mungkin muncul gitu, kapan harus di stop dan lain sebagainya. Akan tetapi jika saatnya kontrol tuh sudah aku beli obat sendiri, nah biasanya gitu kan, misalnya kontrol minggu depan ya pasti tidak kontrol, udah enakan aku beli obat sendiri. Nah itu yang harus tidak boleh, yang harus benar-benar dievaluasi karena walaupun fluorometolon itu dosisnya adalah steroid yang tidak terlalu poten, akan tetapi tetap itu adalah steroid ya, bisa sedikit banyak jika salah penggunaan bisa ada efek sampingnya. Dokter ini ada pertanyaan lagi dok, dari mungkin pertanyaan sudah masuk ke klinik mata utama IG-nya dari Santi @santi2081. Apakah jika salah menggunakan obat bisa menyebabkan jamur pada mata? Silakan dokter Rina. Ya. Apakah dapat menyebabkan jamur? Nah, saya beritahu dulu kalau misalnya ada orang yang nggak kenapa-napa dan terinfeksi jamur. Paling sering adalah kalau orang ini terpapar dengan material tumbuhan atau tanah gitu. Jadi biasanya lagi bertani atau lagi berkebun gitu, terus dia terpapar dengan material tanaman ataupun tanah, nah itu bisa terkena jamur. Nah, atau bisa juga tadinya sakitnya itu adalah disebabkan karena bakteri misalnya. Misalnya karena bakteri, jadi keratitis, jadi korneanya terkena luka dan terinfeksi bakteri. Terus salah guna pula dengan steroid. Steroid ini salah satu sifatnya adalah menekan imunitas. Nah, kalau sudah imunitasnya ditekan, itu adalah kesukaannya jamur gitu loh. Jamur tuh sangat suka dengan orang yang imunnya itu menurun. Gitu. Jadi bisa apapun kalau ya, misalnya nggak cuma hanya obat tetes ya.
badan juga gitu Iya kan ya gitu dokter loh. Ina. Badan juga kayak gitu. Hmm. Saat imun turun, jamur itu suka. Jadi ya pada dasarnya itu memiliki hubungan yang tidak langsung. Salah guna Hmm. steroid bisa menyebabkan jamur? Iya bisa. Karena memang jamur akan begitu begitu terkena ke mata kita, dia nggak punya proteksi lagi. Imun kita sedang turun ya, akhirnya terinfeksi jamur. Itu bisa. Tapi dalam hubungan yang tidak langsung ya, bukan dari Hmm. steroidnya menyebabkan tumbuh jamur karena steroidnya Enggak, bukan. ya, ya, ya. Karena dia proteksi terhadap itu dia sudah semakin menurun gitu ya dokter Ina ya. Terus ini ada Iya. pertanyaan lagi. Ini sebetulnya pertanyaan itu tadi kita udah bahas ya. Kadang orang sakit mata awal dipakaikan jenis daun-daunan dok. Yang paling sering yang kita terima ada dipakaikan direndam di air suruh. Itu gimana dok sebetulnya ininya Aduh, penjelasan iya dari aku sisi udah medis. Sebenarnya banyak banget ya. Jadi katanya airnya ditaruh di mangkok terus matanya dikedip-kedip gitu Iya, kan iya, katanya iya. gitu dikasih daun. Jangan ya, aduh bener deh jangan ya. Karena tadi saya sudah bilang jamur yang namanya jamur itu senang banget sama tumbuh-tumbuhan dan tanah. Termasuk daun apapun. Even itu adalah Iya. sirih yang katanya kan dia ini punya efek Ada antibakterial antiseptik ya. ya, antibakterial Ya, antiseptik punya ya efek secara. antiseptik. Tapi pada mata itu menurut saya jangan deh gitu, nggak usah karena sedikit aja begitu ada perlukaan yang terbuka di mata kita, terutama di kornea yang saya bilang tadi, begitu kena air rendem-rendeman daun, itu efeknya udah pasti tambah buruk. Dan satu lagi, infeksi jamur itu sulit betul menanganinya, gitu loh. Iya. Saya sendiri nih kalau Biasanya misalnya kalau aku praktek, dapat, walaupun saya silakan dokter Ina. iya, jadi walaupun walaupun saya nih apa seneng nih sama bidang-bidang infeksi gitu, begitu ngelihat aduh jamur, saya langsung bilang kontrolnya lama ya, bisa berbulan-bulan yang sabar ya. Itu karena memang Iya, sulit nih untuk iya, menangani iya, jamur. iya, Jadi iya, jangan iya. ya, jangan rendam apa-apa. Ya, jangan rendam apa-apa. Jangankan dikasih daun, air keran biasa aja saya juga nggak nyaranin deh. Kita kan nggak tahu keran itu dari salurannya ada apa aja isinya. Udah nggak usah rendam-rendam mata. Paling amannya artificial tears aja ya. Di Iya, mana itu juga bukan Visin dan Insto, bukan. iya. Kalau mau rendam, rendam baju aja ya dokter Ina ya. Iya, ya ampun mata Iya. nggak usah direndam-rendam. Ini ada yang tanya nih, dokter Ina udah punya fans. Jadwal praktek dokter Ina di Lamongan kapan ya dok? Cie. Hari Lamongan Senin saya nggak? itu Senin sama hari Senin, Kamis Senin pagi pagi. sama Kamis pagi ya. Kamis pagi kita bersama. Iya, Jadi kalau ada kasus infeksi pasti silakan ke meja sebelah Ibu langsung berpindah. Ya iya. karena dokter Dan Rina pasti ini dokter memang Danti tuh, iya dokter Danti pasti sering banget tuh kalau udah jamur, Bu ini ngobatinnya lama ya, yang sabar gitu. Karena sering nggak sabar, emang ngobatinnya tuh iya, lama banget. kok dok kok nggak membaik ya gitu. Dok kok nggak ini ya. Padahal sebelumnya dia udah pakai steroid 1 bulan dan dia sabar nggak datang ke dokter mata. Begitu udah jelek datang ke dokter mata pengen sesuatu yang instan ya. Ya. Mm-mm. Dokter ini ada pertanyaan lagi dari Saidatul Mufidah. Obat mata untuk anak atau tips saat mata anak gatal itu apa gitu. Ya itu tadi eh, dokter Ina. yang namanya anak nih juga anak umur berapa ya? Kalau misalnya yang bisa Hmm. sudah bisa komunikasi kita tanya lebih kabur dari sebelumnya atau enggak gitu. Hmm. Tapi ya udah deh paling aman dikasihin artificial tears aja lagi-lagi seperti itu. Apalagi untuk anak-anak yang dia ini belum bisa berkomunikasi. Dia bilang matanya gatal aja nggak mungkin hanya karena kelihatan dia garuk-garuk. Kita nggak tahu apakah dia kabur, kita nggak tahu apakah di sana ada jaringan yang terobek, dia nggak bisa bilang. Jadi untuk anak-anak, udah langsung dibawa aja ya Bu ya, gitu. Takutnya ada apa-apa, yang paling aman memang artificial tears itu aja. Yang nama mereknya bisa Lip. Sunfresh, Letir, Sunfresh. Letirs, nah yang kayak gitu itu lebih aman, tetesin aja nggak apa-apa, besoknya langsung dibawa ke dokter mata. Ya, soalnya anak-anak nggak bisa komunikasi, dia nggak bisa bilang matanya kabur atau enggak. Ya intinya jangan kasih yang isinya steroid ya. Kalau misalnya memang males banget, takut dan lain sebagainya datang ke dokter mata, jangan kasih yang isinya steroid. Misalnya beli sendiri isinya Citrol atau Brosen, dilihat kalau beli obat sesuatu misalnya apotek datang ke apotek mau tanya beli obat tetes, dilihat dulu di obatnya pasti ada etiketnya, dilihat. Kalau memang isinya ada dexamethasone, fluorometolon jangan dulu. Mending kalau mau pakai sesuatu obat steroid harus konsultasi sama dokter mata dulu karena efek sampingnya terlalu besar ya dok ya. Ini ada pertanyaan lanjutan dok. Tadi sih sudah dibahas ya. Untuk yang pertanyaan tentang kacamata atau minus atau silinder mungkin kita akan bahas pada episode berikutnya kali ya. Hari ini kita akan fokus tentang infeksi, tentang obat tetes mata penggunaannya.
Kelilipan gimana ya? Maksudnya saya nggak tahu ini pertanyaannya apa. Mungkin dia nanyain kalau kelilipan harus bagaimana ya gitu. Mungkin harus pakai obat tetes sendiri atau gimana? Mungkin itu ya kali maksud pertanyaannya ya. Kelilipan gimana ya? Iya, mungkin ya. Iya, iya. Ya, Tadi paling kita gampang kalau dijelaskan ya misalnya ada dokter ini ya. kelilipan, pakai artificial tears, dan yang paling penting adalah jangan digosok-gosok, ya, literally Ya. jangan digosok-gosok, karena jangan-jangan tadinya nggak terjadi apa-apa, justru karena gosokan kita yang malah akhirnya korneanya jadi luka. Pokoknya jangan digosok-gosok, tahan aja sampai ke dokter. Iya, yang biasanya yang lagi sering kan ini lagi hobi sepedaan dok gitu ya, atau orang naik Mm-mm. motor kadang dia lupa pakai helm yang tutup ya, kena kelilipan langsung. Nah biasanya adalah kerasa kalau ada masih ada suatu benda di dalam mata adalah kita terasa pasti mengganjal sama kayak orang kelilipan bulu mata. Walaupun bulu mata itu kan kecil tipis, tapi kalau sudah masuk mata pasti sangat mengiritasi, sama seperti itu. Kalau masih ada kira-kira benda di dalam pasti terasa sekali kayak mengganjal, berpasir dan lain sebagainya. Mungkin masih ada benda yang dia tertinggal. Kalau memang mau pertolongan pertama ya itu tadi pakai artificial tears ya. Kita selalu menyarankan bukan bukan Visin atau Insto karena dia ada vasokonstriktornya ya. Jadi kan dia iklannya merah hilang dalam 60 detik ya dok ya. Jadi Iya, itu yang ya justru hilang. berbahaya. Iya, karena Itu ada ya bahaya. vasokonstriktor. Tapi kan penyebab merah Mm-mm. bukan itu gitu. Nah, yang kalau memang dia tidak ada artificial tears, ya mungkin saya selalu menyarankan beli air mineral ya, aqua atau apa yang memang dia air steril ya dari segel itu dibilas pakai itu. Kalau memang masih ada keluhan setelah itu diperiksakan aja kalau menurut saya. Kita harus lihat di slit lamp, siapa tahu terkadang walaupun memang kita ngacak kok nggak ada, tapi ternyata dia ada di balik kelopak mata gitu. Mungkin dokter mata Iya, lihat kan itu pakai sering kita pakai juga. alat pembesaran besar ya dok. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dok. Kalau memang berbahaya Hmm? dari Nabila Bila, kalau memang berbahaya, kenapa obat mata bisa dibeli tanpa resep dokter ya dok? Kita udah bahas tadi ya, dokternya di awal ya. Iya. Heeh. Heeh. Ya, sebetulnya regulasi itu memang sudah menjadi suatu hal yang nggak cuman gini loh. Kalau ke apotik, sering nggak teman-teman bilang beli antibiotik, saya beli amoxicillin atau saya beli clindamycin atau antibiotik apa yang sering dipakai ya, doxycycline atau lainnya. Mm-mm. Sakitnya demam minta beli antibiotik. Terkadang ada beberapa apotek yang sudah berikan begitu aja kan, ya tanpa resep Iya. gitu. Mm-mm. Nah, itu sebetulnya juga hal yang tidak boleh diberikan karena kalau di kita memang kekurangannya adalah regulasi yang masih belum jelas. Gitu. Seharusnya ada obat-obat tertentu yang di negara-negara maju. Waktu itu saya sempat sekali lagi saya cerita lagi saya sempat sekolah di Aussie itu sama sekali tidak boleh memberikan obat-obat yang istilahnya berbahaya kayak misalnya tetes mata yang hanya bisa diberikan yang jenis artificial tears tanpa resep datang minta obat tetes mata hanya itu yang bisa diberikan. Tapi obat-obat yang isinya steroid bahkan antibiotik itu harus ada resep dokternya. Benar-benar keras. Soalnya kalau dia sampai ketahuan memberikan resep gitu ya dan ada yang melaporkannya dia bisa kena ban tuh satu apotek itu gitu istilahnya kalau kita ada SIP surat izinnya dia bisa ditarik gitu karena regulasinya jelas makanya eh, nggak hanya tentang obat tetes mata ya gitu kayak misalnya contohnya jamu deh gitu jamu-jamuan gitu ya Mm-mm. saya nggak menyalahkan jamunya sudah jelas dok Iya, halo? ya iya ya tadi agak sempat pause. Eh, halo ya jadi Halo? jamu-jamuan itu seringnya halo Iya, iya, halo Dok. ya jamu-jamuan itu Mm-mm. seringnya isinya juga ada tambahan ya dok ya gitu seringnya Mm-mm. ada steroid oral dan kita taunya dari mana pasiennya waktu datang itu mukanya bengkak ya moon face ya mukanya bengkak Iya. itu kelihatan ya biasanya sakit pegelinu setelah minum jamu itu enakan gitu tapi itu jamu itu tidak 100% isinya jamu sudah dicampur dengan steroid kita bilang bahwa steroid itu memang seperti obat dewa ya dia bisa menyembuhkan instan efeknya instan bukan menyembuhkan efeknya Iya. instan
di mata dia bisa bikin glaukoma juga, Dok, gitu. Mungkin tadi yang tentang Iya, terus kenapa kok kadang ada kalau yang muda ya, berbahaya. masih Hmm, muda ternyata katarak ya dok ya. Kan kita taunya kalau katarak itu iya, normalnya, iya, itu adalah proses iya, karena iya, kita iya. menua. Ini kadang umurnya masih Mm-mm, 30-an, mm-mm, 40-an, tapi karena sering minum jamu dan akhirnya katarak. Jadi kalau misalnya jamu kita selalu bilangnya, kalau emang mau, bikin aja di rumah sendiri, jangan beli yang udah jadi gitu kan. Karena kita benar-benar nggak tahu apa yang dicampurkan orang ke dalam situ. Apalagi yang jamu mm-mm, pegelinu mm-mm, itu. Pada umumnya, saya nggak bilang semua, pada umumnya sudah dicampurkan dengan obat steroid itu. Yang emang pasti habis minum steroid ya langsung hilang lah pegelnya gitu kan. Tapi efek sampingnya berbahaya. mm-mm, 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 mm-mm. Iya, iya betul dok. Ini ada pertanyaan, ada mungkin bukan pertanyaan ya, komen dari Safia Via. Biasanya pakai obat mata kalau merah atau gatal, tapi tidak ada dampak tertentu mungkin di dia. Yaitu tadi kita bilang tadi ya dok ya, tahu tidak ada dampak dari mana gitu. Satu, penggunaannya sudah berapa lama gitu. Satu dan orang hal kalau belum ada dampak sudah diperiksa belum ke dokter mata. Siapa tahu tekanan bola mata tinggi. Kalau tekanan bola mata tinggi, kalau karena steroid itu sudutnya terbuka, dia tidak akan terasa apa-apa sampai penglihatannya hilang gitu. Hilang baru dia datang ke dokter mata karena buram gitu, bukan karena nyeri. Sekali lagi, glaukoma yang disebabkan oleh steroid induce karena obat tetes yang sembarangan itu, penggunaan obat steroid sembarangan, itu glaukomanya jenisnya sudut terbuka gitu. Sudut terbuka adalah khasnya dia tidak nyeri gitu, painless, jadi nggak ada apa-apa matanya, terasa apa-apa. Atau bisa juga memang dia tidak ada apa-apa efek samping obat. Karena apa? Karena penggunaannya dia tidak lama atau kebetulan memang dia bukan orang steroid responder, tapi intinya kita tidak bisa mengeneralisir seperti itu bahwa saya tidak ada apa-apa kok, saya teruskan saja kebiasaan ini. Itu kan sama aja sama uh, maaf misalnya merokok ya gitu. Merokok akan menyebabkan kanker ini gitu. Saya merokok sampai saat ini saya sehat-sehat aja kok. Sama seperti itu gitu. Ngerti nggak ya dokter Rina maksudnya Hmm, bahwa iya. kita tidak mengeneralisir bahwa semua perokok pasti akan ini gitu. Akan tetapi itu misalnya kanker paru, tapi faktor resiko utamanya sudah dari penelitian adalah salah satunya misalnya karena merokok gitu. Jadi, tapi kan tidak semua perokok itu semuanya menjadi kanker paru. Tapi dengan Anda merokok, kita jadi bahas rokok nih, faktor resiko Anda untuk menjadi kanker paru adalah sekian puluh kali lebih tinggi dibandingkan tidak gitu. Ya, artinya memang dia tidak mungkin tidak berefek langsung pada Anda. Akan tetapi dengan menggunakan obat steroid tetes, Anda memiliki resiko sekian kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak pakai obat tetes secara sembarangan gitu. Gitu ya mungkin ya dokter Rina ya. Iya, Kalau iya ada yang betul. ya, ya. Terus ini dedaunan, ada yang nanya tentang dedaunan. Ayah saya sering pakai daun-daun sebagai obat tetes mata, dok. Apakah akibatnya tadi sudah kita jelaskan ya, dokter Rina Mm-mm. ya? Uh, Iya, pokoknya uh, berhenti ya. Saya mohon berhenti dengan kebiasaan tersebut. Mm-mm. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Cecep ya. Ini kebetulan teman saya. Maaf mau tanya, dok, mata kalau malam jarak pandangnya itu agak blebrek atau buram ya. Dikasih obat apa ya, dok? Mungkin buram saat malam itu banyak hal ya, dok. Mungkin dokter ini mau nambahkan dulu. Iya, banyak hal sih kalau orang yang menyebabkan seperti itu, terutama kalau misalnya memang memiliki kelainan yang bisa dibantu dengan kacamata ya, kita bilangnya kelainan refraksi, terutama yang tipenya silinder atau astigmatisme itu keluhannya paling besar yaitu gitu loh, dia merasa tidak nyaman di malam hari, apalagi lagi nyetir malam-malam terus kena lampu dari depan. Nah, itu Hmm, biasanya hmm, disebabkan karena kelainan silinder ini. Jadi kalau hmm, menurut hmm, saya yang paling hmm, penting hmm, adalah dicari tahu dulu ada nggak hmm. nih kelainan yang bisa Penyebabnya. diberikan kacamata atau enggak. Hmm. Ya. Atau katarak juga bisa ya, dok ya. Katarak subkapsular Iya. itu kan dia buram banget saat dia malam, atau dry eye juga Mm-mm. bisa gitu. Kalau untuk Mas Cecep ini sudah pernah saya ajak, ayo ini Mas Cecep masih lihat nggak ya gitu. Kita lihat dulu penyebabnya, kemungkinan apa dia, apakah kalau kita singkirkan dulu kemungkinannya. Kalau dia tidak ada katarak, ternyata status refraksinya juga baik gitu. Kemungkinan hanya dry eye. Kalau hanya dry eye ya kita kasih artificial tears itu kan ya, dok ya. Tapi Mm-mm. kalau misalnya ada silinder atau lain ya harus pakai kacamata gitu. Kalau katarak ya harus dioperasi gitu. Nah, nanti kita taunya dari mana, kita harus periksa dulu gitu. Gitu ya Mas Cecep.
Ini mungkin saya bahas pertanyaan terakhir ya dok ya. Untuk yang ada pertanyaan tentang silinder dan apakah minus mata bisa berkurang, mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Ini masih dari Rusdiana tadi, dia menanyakan kembali apakah, jadi fluorometalon dia sudah stop. Terus kalau sekarang merah dia cuma pakai Protagenta. Apakah dia boleh pakai Protagenta secara nggak pakai resep atau sebaiknya kalau harus Protagenta itu harus merah harus ke dokter lagi, intinya gitu kayaknya dia tanyanya. Menurut dokter ini Kalau gimana dok? misalnya Ini kalau masih ada misalnya merah. merah apalagi Heeh. berulang-ulang gitu ya, saran Ya saya sih ada ya ke dokter riwayat mata ya. Heeh. aja ya. Iya, iya. Saran Setuju. saya ke dokter mata aja, Pilihan kenapa sih dulu. bisa berulang-ulang Mm, seperti itu ya? mm, mm, mm. Ya karena itu tadi yang kita harus singkirkan ya dok ya, banyak hal ya, bisa keratitis dan lain sebagainya. Apakah dia berulang nggak keratitisnya? Kalau berulang ya otomatis kita harus kembali ke obat-obatan tertentu ya dok ya, nggak mungkin Iya, Protagenta ini saja tidak cukup. emang hebatnya bidang kita ya dokter Dantini ya. Kita bidangnya mata, memang hampir sebagian besar penyakitnya ini harus kita lihat. Pokoknya kalau saya nggak lihat, saya nggak bisa deh gitu ya. Hampir sebagian besar penyakitnya memang kita harus lihat sendiri. Jadi memang salah satu bidang di era COVID-19 sekarang yang rasanya kita ampun deh kalau misalnya kita cuma dikonsul-konsulin di handphone gitu, rasanya sulit ya memang karena kita harus itu lihat yang betul itu ya. yang terjadi Jadi kalau misalnya ada teman atau kolega yang konsul ke saya, pasti pertama saya ya nggak mungkin dong kita menolak secara langsung ya, boleh lihat foto dulu nggak, foto pasti kan tidak akan jelas. Sebetulnya sih ya saya ceritakan berbagai kemungkinannya bahwa tidak ada yang pasti gitu iya. loh, bahwa tetap harus kita Mm-mm. periksakan dulu karena ya itu tadi apa namanya, ada beberapa hal yang do and don'ts tadi loh dok ya, yang Iya. aman dan nggak aman gitu. Oke, ini dokter ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini kita udah wah nggak terasa 1/4 jam ya, udah satu jam lebih. Kita batasi aja nih pertanyaan terakhir dari Hadis to Saini. Mau tanya, saya belum waktunya kontrol, tapi obat habis, boleh beli obat sendiri yang seperti yang habis nggak? Tuh. Keluhannya apa ini? Beli obat sendiri. Oke, Iya, sakitnya apa nih? silakan Kita dokter juga Ina. bingung nih, Mas nih. Iya. Kalau misalnya Iya. kalau kalau misalnya sakitnya adalah terkait dengan bidangnya dokter Danti ya, terkait dengan glaukoma. Jadi saat itu diberikan obat untuk menstabilkan tekanan bola mata. Ya sudah, menurut saya sih nggak apa-apa deh, beli dulu sebentar 1-2 hari. Tapi kayaknya Hmm, kalau yang hmm, lain hmm. udah nunggu waktu kontrolnya aja nggak apa-apa. Kalau masih sangat Iya. mengganggu, Hmm. kasih air mata buatan atau artificial tears. Tapi Atau kalau ya kontrol itu, lebih kalau cepat ya memang kalau iya, tapi kalau memang bidangnya adalah untuk menurunkan tekanan bola mata, 1-2 hari bolehlah dibeli dulu. Tapi lebih jangan. Iya. Sebetulnya sih tergantung Mas Hadis saya ini apa sih ininya gitu kan. Kalau obat tetes makanya Mm-mm. yang selalu saya ini kan adalah pasien juga harus tahu dong penyakitnya apa gitu. Jadi pasien-pasien tuh harus tahu. Misalnya kita udah menjelaskan panjang lebar, kadang kita tanya lagi ada yang ingin ditanyakan nggak gitu. Pasien harus tahu dia saya tuh sakitnya apa gitu. Kenapa saya dikasih obat tetes ini harus gitu. Tidak boleh apa kata dokter aja tidak gitu kan. Kita sudah di era istilahnya di era sekarang pasien juga harus udah punya apa ya dok istilahnya hak yang sama ya dok ya gitu, hak untuk Mm-mm. memilih menolak perawatan gitu. Jadi mungkin ini adalah harus tahu sakitnya apa, kenapa harus dikasih obat itu. Kadang kayak misalnya obat artificial tears habis nggak ada keluhan ya kalau dipakai nggak apa-apa gitu. Artificial terus tuh hanya hanya istilahnya kayak pelumas mata gitu, istilahnya obat habis ya sudah gitu kan gitu. Tapi ada obat tertentu kayak glaukoma yang dia memang kalau dia tidak dipakai tekanan bola mata naik, resiko terjadi kerusakan optik nerve-nya juga semakin tinggi ya dok ya. Ini ada Mbak Berta tanya, konver terus menerus ada efek sampingnya nggak pada konjungtivitis vernal? Mas silakan dokter Iya, Ina. kalau misalnya untuk si Convert ini kan bukan obat yang bisa digunakan panjang seumur hidup, itu memang bukan, ya. Nah, kalau misalnya efek sampingnya yang cepat sekali seperti steroid memang tidak. Tapi memang dia tidak didesain untuk penggunaan jangka panjang yang bertahun-tahun. Jadi yang paling penting, apalagi ini kalau konjungtivitis vernal ya, konjungtivitis vernal ini adalah salah satu bagian
daripada konjungtivitis dalam bidang imunologi. Dia di kelasnya alergi, walaupun dia memang bukan allergic konjungtivitis, bukan, tapi dia adalah tipe yang vernal. Biasanya ini pada anak-anak. Yang penting adalah pencetusnya. Pencetusnya apa? Paling sering adalah yang terdapat di udara. Jadi pada debu misalnya, ya. Jadi dia sering main keluar, kena debu di luar, atau kena di rumah. Jadi bisa dari bantal, tempat tidur, ataupun sofa yang jarang dibersihkan, itu biasanya kena dari situ. Yang penting untuk vernal adalah pencetusnya itu dihindari. Gitu. Kalau memang dia setiap kali keluar dia gatal, ya sudah, keluarnya dikurangi. Intinya di situ. Karena memang si Conver ini bukan obat yang terus-menerus. Untuk artificial tears-nya, kalau mau diberikan, kan dia biasanya gatal. Itu ditetesin aja, yang penting jangan digosok-gosok. Gitu. Kalau untuk artificial tears itu aman, digunakan sampai bertahun-tahun pun nggak apa-apa. Tapi memang Conver tidak. Iya. Gitu. Berarti, tapi memang itu isinya kan mast cell stabilizer ya. Selama dia memang belum stabil, terkadang awal kita mungkin kadang kalau emang inflamasi karena itu selalu heboh ya dok ya, kadang kita kasih steroid dulu ya, kayak misal fluorometolon, karena tadi dokter Rina bilang steroid itu berada paling atas, anti inflamasi paling poten banget. Begitu steroid stop, agak lebih teratasi, biasanya kita kasih jangka agak lebih panjang sedikit mast cell stabilizer itu ya, isinya Conver itu ya dok. Kita kasih Conver ini, tapi juga bukan 1 tahun 2 tahun kita kasih ini terus, enggak gitu juga cara penggunaannya dari si Conver ini. Tetap harus kontrol dan tetap harus ini ya dokter Rina. Ini kayaknya yang untuk pertanyaan saya cek lagi. Oh, ini ada satu yang kelewat, lingkaran putih pada mata tadi dari Agusis. Lingkaran putih pada mata usia lanjut, apakah dari faktor genetik? Arcus senilis itu loh dok, mungkin ya. Oh iya, itu Arcus senilis itu normal terjadi pada orang yang usianya sudah semakin lanjut. Itu bukan genetik, itu sama seperti kita bilang ya, orang makin tua akhirnya rambutnya putih menjadi uban, ya sama gitu loh. Ada orang yang memang menua, akhirnya pinggir bagian hitamnya itu jadi ada lingkaran putihnya. Jadi tidak terjadi sama semua orang. Ya sama ya, kalau misalnya kita lihat itu Titik Puspa udah tua, kenceng, tapi nenek gue enggak, ya memang ada orang yang menua dengan cara yang berbeda gitu. Ada. Ada orang yang menua dengan cara yang berbeda. Jadi ada yang muncul itu, ada juga yang enggak. Kalaupun ada, itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Iya, bukan katarak ya. Oke, kayaknya kita cukupkan di sini ya dokter Rina. Untuk nanti kita memang ada pertanyaan terbaik, satu pertanyaan terbaik. Mungkin nanti saya nggak tahu mekanismenya gimana ya, sama tim nanti di Japri gitu ya? Atau saya sebutkan sekarang? Biasanya sih gitu ya, terus nanti ditanyain alamatnya, biasanya sih gitu. Oh gitu, di Japri langsung ya, oke. Newbie maklum. Ya jadi nanti mungkin pertanyaan terbaik nanti akan di Japri sama tim ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join sampai akhir ataupun yang join di tengah tadi. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bagi, kita share, yang kita diskusikan malam ini semoga bermanfaat ya Dr. Rina, apalagi dalam rangka World Sight Day gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita bisa kurang awareness-nya ya, gitu. Nggak hanya sekedar soal obat tetes, ternyata satu yang ringan gitu, maksudnya satu yang simple obat tetes saja itu bisa menjadi sesuatu hal yang bermasalah sekali ya Dokter Rina setelah pembahasan tadi yang kita panjang lebar. Oke, sebelum saya menutup, saya mengingatkan sekali lagi bahwa ini di luar dari dunia kedokteran mata ya, bahwa jangan lupa tetap pakai masker. Kalau ketemu orang yang tidak satu rumah, jangan lupa sering-sering mencuci tangan, pakai atau hand sanitizer ya. Karena kita masih dalam menghadapi pandemi ini masih belum selesai. Oke, stay safe semuanya teman-teman. Terima kasih. Maaf, jaringannya agak terputus ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang diberikan hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Lakukan pemeriksaan mata juga. Oke, terima kasih.